Shalom saudara-saudara, kita ketemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, Allah yang kami puja, yang kami sembah, dan yang kami agungkan di dalam Tuhan Yesus, yang kesetiaannya tidak pernah berakhir dan tidak pernah berkesudahan, tetapi yang selalu baru setiap hari. Dan itulah yang kami nikmati dalam hidup kami. Penyertaan-Mu menguatkan kami untuk menikmati, mengerjakan segala sesuatu. Saat ini Tuhan, kami rindu kebenaran-Mu. Kami rindu firman-Mu yang akan berbicara ulang lagi kepada kami. Berkatilah kami dikala kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Roh Allah lah yang memimpin dan memerintah kami pada kesempatan ini. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dua bagian dari Alkitab, dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 10 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Kemudian yang satu lagi adalah Yohanes 9 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Satu lagi, saudara-saudara yang terkasih, dari kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hari ini tema kita adalah kerja untuk kemuliaan Tuhan. Kerja untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, aktivitas kerja bisa meliputi banyak hal. Saudara-saudara yang terkasih, bisa meliputi banyak hal. Yang pertama itu kerja sebagaimana pada umumnya. Seperti yang kita biasa lihat, baik itu sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan. Yang kedua, aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun di universitas serta di tempat-tempat bimbingan studi. Itu pun adalah kerja. Seseorang yang melakukan aktivitas di rumah tangga itu pun adalah bekerja. Seseorang yang melakukan pemberitaan Injil itu pun juga adalah pemberita, adalah pekerjaan atau kerja. Sebagai apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, kecuali hal-hal yang bersifat dosa seperti mencuri dan yang lainnya, itu semuanya adalah pekerjaan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Dari kedua nats firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada beberapa hal yang kita pelajari tentang kerja. Yaitu yang pertama, dari kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4a itu berkata, yang pertama kita akan lihat, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada seorang yang lahir ke tengah-tengah dunia ini tanpa seizin Bapa. Bagaimanapun kejadiannya, dia lahir di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang tidak diketahui oleh Bapa. Semuanya di atas seizin Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 hingga 17. Nanti saudara bisa baca di rumah. Itu sangat jelas, di tempat yang gelap engkau sudah menenun aku. Allah bertanggung jawab melakukan. Bahkan Efesus 2 ayat yang 10 juga menuliskan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga tidak ada orang yang lahir di dunia ini yang tidak diketahui oleh Tuhan. Bahkan Yesus sendiri lahir ke dalam dunia ini ada di dalam rancangan Bapa. Di dalam Galatia 4 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima itu jelas sekali dituliskan. Di dalam waktunya Yesus lahir dari seorang perempuan perawan. Sangat jelas di dalam rancangan Allah yang luar biasa. Namun oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa sehingga manusia tidak mengerti dan tidak memahami bahkan tidak menyadari ini dengan baik. Sehingga mereka tidak tahu bahwa dia lahir ke dunia adalah atas rancangan Bapa. Sehingga manusia hidup menurut rancangannya sendiri. Pola pikirnya sendiri. Sehingga kalau bukan pekerjaan dari Bapa, itu berarti manusia hidup untuk kemuliaannya sendiri. Contohnya Paulus, kala itu sebelum dia bertobat bernama Saulus, dia mengejar orang-orang percaya hingga ke Damsyik. Bahkan kematian Stefanus ada di hadapannya. Dia merasa bahwa dia melakukan pekerjaan yang mulia, tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak. Banyak contoh lain pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang yang hanya untuk kemuliaannya sendiri. Sama seperti para imam ahli Taurat dalam kitab Perjanjian Baru. Karena mereka tidak mengerti rancangan Bapa, Yesus pun akhirnya mereka salibkan. Karena mereka tidak tahu. Hingga hari ini banyak kegiatan, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Sehingga mereka merasa bahwa mereka melakukan itu sudah tepat. Amsal mengatakan, ada orang yang mengira jalannya lurus, tetapi ujungnya maut. Kalau tidak menurut kehendak Bapa. Oleh sebab itu yang ketiga, bagaimana caranya supaya orang-orang menyadari, mengerti message ini selama dia hidup di dunia ini, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana caranya? Harus ada orang yang pergi memberitakan pekerjaan baik, berita Injil kepada orang-orang dimanapun. Kepada teman-teman kita, di tengah-tengah keluarga kita, teman-teman sekolah, teman-teman bermain. Sehingga hati mereka dicelikkan oleh Tuhan, dicelikkan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka paham bahwa setiap umat di dunia ini harus mengerjakan pekerjaan Bapa dan menangkap itu di dalam hidupnya. Kalau belum, dia tidak mengerti dengan baik. Kenapa dia harus hadir di dunia ini? Bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus pun berkata demikian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengerti, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kita ini harus bekerja menurut rancangan Bapa? Kita harus pergi dan menceritakan. Itu yang pertama, saudara-saudara yang terkasih. Yang kedua, apa yang kita dapat tentang pekerjaan pada perikop ini, saudara-saudara? Yang kedua, pergunakanlah kesempatan yang ada, jangan pernah berhenti. Ketika kita hidup di dunia ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Dikatakan demikian dalam ayatnya yang keempat B. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam benak saya ada 3 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, saya melihat bahwa saya adalah terbatas. Saya secara pribadi adalah terbatas. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita ada di dunia ini dan hidup seberapa lama kita hidup di dunia ini. Pemazmur 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 itu menuliskan hidup kita ini seperti bunga rumput. Sebentar saja kemudian kisut dan layu dan mati. Kita tidak tahu. Ini menunjukkan keterbatasan kita. Namun selama kesempatan diberi, pergunakanlah kesempatan itu.
dengan baik. Pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Karena ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Efesus 5 ayat 17, ayat 15 hingga 17 itu sangat jelas berkata, ya, pergunakanlah dengan baik, hiduplah dengan bijaksana, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis di tengah-tengah dunia ini. Hanya Allah yang tahu. Selagi ada kesempatan dan kita tahu kita terbatas, kerjakanlah hidup ini. Kerjakanlah segala sesuatunya. Apapun yang Tuhan beri bagi kita. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini. Kerjakanlah itu. Di dalam keterbatasan yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita, apakah kita membuang-buang waktu kita dengan percuma? Bagaimana kita mengelola waktu-waktu yang ada. Kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup ini. Apakah kita membuangnya dengan percuma? Tanpa hormat, tanpa takut atas kesempatan yang diberi oleh Dia? Sudahkah kita memanfaatkan waktu kita di dalam keterbatasan ini bagi hormat dan bagi kemuliaannya? Kalau belum, saudara-saudara, kita harus bertobat, harus menggunakan waktu ini dengan baik. Yang kedua yang saya lihat dalam mempergunakan kesempatan yang ada adalah orang-orang lain juga memiliki keterbatasan waktu. Apakah itu orang tua kita, saudara dekat kita, bahkan teman-teman kita. Mereka pun memiliki keterbatasan waktu. Lihatlah dengan pandemi COVID-19 saat ini yang kita alami. Kita serasa sudah terpisah begitu lama sekali. Tidak pernah bertemu, stay at home, bekerja, belajar dari rumah. Seolah-olah sudah sangat lama sekali. Padahal itu baru dimulai Maret yang lalu. Tapi rasanya sudah sangat lama, sudah sangat bosan. Keterbatasan terjadi dalam hidup kita. Keterbatasan terjadi dalam hidup orang lain. Bahkan ada di antara mereka yang meninggal. Bisa saja itu saudara kita, keluarga kita, kenalan kita, teman kita, kita tidak tahu. Tapi apakah kita sudah memberitakan kabar baik itu kepada orang yang juga hidupnya terbatas di dalam dunia ini? Sudahkah kita menceritakan Kristus? Karena mengerjakan segala sesuatu di alam semesta ini ketika kita diberi oleh Tuhan kesempatan itu. Kerjakan terus. Jangan pernah bermain-main. Mengerjakan itu dengan baik. Paulus mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Roma 1 ayat 13 hingga yang ke-15 itu. Itu sebabnya dia rindu pergi ke Roma meskipun harus masuk dalam penjara. Karena dia mau orang-orang Roma mengenal Allah dengan baik meskipun dia harus dikungkung dan dimasukkan dalam penjara. Tapi dia rindu suara Tuhan sampai kepada mereka. Dia mau memanfaatkan keterbatasan orang, keterbatasan dirinya. Dia pakai untuk menceritakan Injil supaya hati semua orang akhirnya dicelikkan oleh Tuhan dan percaya kepada Kristus. Berlari dengan waktu supaya orang-orang yang terbatas, saya yang terbatas, itu akhirnya boleh mendengarkan Injil. Yang ketiga dari kesempatan yang Tuhan beri adalah fokus pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Sebelum kita baca tadi ayat ke-17 hingga 18. Paulus mengatakan dia fokus pada lingkungan, pada tempat di mana Allah sudah mempersiapkan tempat pelayanannya. Dia fokus di sana dan mengerjakan itu. Bahkan membuat sesuatu lebih baik lagi di dalam itu. Dia tidak mau masuk ke dalam wilayah pekerjaan yang dikerjakan oleh orang. Dia fokus di situ dan mau mengerjakan itu di dalam hidupnya. Dia tidak mau keluar dari situ. Dia tidak mau keluar dari situ. Tapi dia mau fokus dan menyelesaikan itu. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa. Itu
Makananku ialah melakukan. Yesus fokus di dalam kesempatan yang Allah sudah rancangkan dalam hidupnya. Dia harus fokus mengerjakan Bapa dan menyelesaikan ini. Saudara-saudara yang terkasih, kebanyakan di antara saudara masih belajar. Mungkin itu di SMP, SMA, atau university. Fokuslah terhadap apa yang Tuhan izinkan engkau kerjakan hari ini. Sebagai seorang pelajar, mari kita belajar dan menyelesaikan studi kita tepat waktu. Bahkan memberi yang terbaik di dalamnya dan berprestasi. Dan tidak berlaku curang di dalamnya. Supaya orang kemudian memperoleh sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat kesaksian hidup kita. Dan ingat, jangan masuk kepada apa yang dikerjakan oleh orang lain. Apa yang dirancangkan, ditarik oleh dunia ini. Sebab itu akan mengalami kebinasaan. Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu semua ditawarkan dunia dan itu akan berlalu. Oleh sebab itu kita harus fokus pada rancangan yang dikehendaki oleh dalam hidup kita. Supaya pekerjaan itu, kerja untuk kemuliaan Bapa, itu bisa kita selesaikan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mencapai keberhasilan, bermegahlah oleh karena Dia. Itu yang kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat 17 hingga ayat yang 18 itu. Yang saya lihat adalah jangan kita senang dipuji oleh orang lain atas apa yang sudah kita capai. Karena belum tentu Bapa senang dengan apa yang kita capai. Bagaimana kita memahami itu? Kita harus mengevaluasi bagaimana pencapaian itu kita lakukan. Apakah kita lakukan dengan baik atau tidak benar? Karena banyak orang hari ini senang mendapatkan nilai 10 tapi hasil mencontek. Senang masuk sebagai seorang pegawai negeri tetapi dengan cara juplop, maju pakai amplop. Dan senang memakai handphone canggih dan cantik dengan fitur yang bagus-bagus, tetapi hasil curian. Orang memuji-muji kita, bahkan harta kita melimpah oleh karena hasil yang tidak benar. Orang tunduk dan memuji-muji kita, tetapi Tuhan tidak senang untuk itu. Tidak senang untuk itu. Celakalah kalau kita bermegah oleh karena pujian manusia. Yang kedua saya ambil adalah kualitas pujian sejati datangnya dari Bapa. Apa yang kita peroleh di dalam proses menyelesaikan suatu pekerjaan dan itu akhirnya menyenangkan hati Bapa, itulah kualitas yang paling dirindukan oleh Tuhan. Karena ketika kita menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan itu kita kerjakan di dalam proses yang dikehendaki oleh Allah, tidak melakukan kecurangan, maka Allah akan mengatakan, syabas hambaku yang setiawan. Dan indikator yang menyatakan bahwa kita melakukannya dengan cara yang benar dari Allah, maka Allah akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita. Allah akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih luas, kemampuan-kemampuan yang lebih luar biasa lagi untuk boleh menjangkau banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kerja untuk kemuliaan Tuhan akhirnya menjadi sesuatu bagian yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita yang pertama mengerjakan seluruh rencana Bapa dalam hidup kita. Yang kedua, mempergunakan segala kesempatan yang ada sebaik mungkin karena kita tahu itu dari Dia. Dan yang ketiga, bermegah karena Allah yang memuji kita di dalam melakukan pekerjaan. Apapun itu sifatnya, belajar di rumah, di sekolah, belajar online, membantu pekerjaan di tengah-tengah keluarga, apapun itu. Kalau kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka pekerjaan itu adalah untuk kemuliaan Bapa. Semoga dalam situasi pandemik saat ini, kita akhirnya semakin giat lagi melakukan pekerjaan, baik apapun itu, yang memuliakan Tuhan, terutama pemberitaan Injil supaya banyak orang yang hatinya kemudian dijelikkan oleh Tuhan sehingga mereka tahu bahwa mereka hidup seturut dengan rancangan Bapa, supaya hidup mereka akhirnya
tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi hidup yang berarti karena Allah yang sudah menciptakan mereka, yang sudah menciptakan kita, mengerti untuk siapa mereka hidup, untuk siapa saya hidup, untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami terbatas dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Tapi kami percaya Roh Tuhan sanggup menerjemahkan itu lebih luas untuk akhirnya dipahami oleh tiap-tiap kami yang mendengarkan hari ini. Doa kami Tuhan bahwa kejadian kami dahsyat, kejadian kami mulia dan agung. Tidak ada yang kebetulan dan semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Dan Engkau menaruhkan pekerjaan itu dalam diri kami masing-masing. Oleh sebab itu mampukan kami mengerti itu dan hidup di dalamnya. Dan kalau ada kesempatan untuk hidup di dunia ini, itu berarti kesempatan bagi kami untuk melakukan segala sesuatu di dalam keterbatasan kami, di dalam keterbatasan orang lain. Sehingga kami fokus pada rancangan Allah dan menyelesaikan rancangan Allah di dunia ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Dan Engkau melihat kami melakukan itu dengan setia. Dan kami mau bermegah oleh karena Allah yang menyatakan syabas ketika kami mengerjakan tiap-tiap pekerjaan itu seturut dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin.